Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gian Dwi Agustiawan, NIM 030711813005 dari Teknik Geologi 2018 kelas Indralaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai cool genesa dan difference of its mineral. Batu bara. Batu bara adalah salah satu bahan bakar fosil. Pengertian umumnya adalah batuan sedimen yang dapat terbakar, terbentuk dari endapan organik, utamanya adalah sisa-sisa tumbuhan dan terbentuk melalui proses pembatubaraan. Unsur-unsur utamanya terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkirakan cadangan batubara Indonesia masih cukup untuk dikeruk selama 62 tahun ke depan. Angka 62 tahun diperoleh dengan asumsi ada produksi batubara 625 juta metrik ton per tahun yang saat ini menjadi estimasi produksi pada 2023. Cool genesa. Cool genesa meliputi pengendapan batubara, yaitu di mana batubara tersebut terbentuk. Dalam hal ini terdapat dua tipe pengendapan batubara, yaitu yang pertama tipe pengendapan in situ atau autochthonous. Kemudian yang kedua, tipe pengendapan drift atau allochthonous. Pada tipe pengendapan in situ atau teori in situ, proses pengendapannya berada pada tempat asalnya. Batubara yang terbentuk sesuai dengan teori in situ biasanya terjadi di hutan basah dan berawah, sehingga pohon-pohon di hutan tersebut pada saat mati dan roboh langsung tenggelam ke dalam rawa tersebut, dan sisa tumbuhan tersebut mengalami pembusukan secara sempurna dan akhirnya menjadi fosil tumbuhan yang membentuk sedimen organik. Kemudian, pada tipe pengendapan drift, penumpukan sisa tumbuhan atau proses pengendapannya terjadi di tempat lain. Karena mengalami pengangkutan oleh air, maka terjadi pengendapan di delta muara sungai, swamp, atau terkumpul dan tersedimentasi di dasar danau purba. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, berikut ini merupakan ilustrasi dari teori in situ dan teori drift. Pada teori in situ, dapat dilihat bahwa pertama itu ada tumbuhan, selanjutnya tumbuhan itu roboh dan tergenang, dan akhirnya mati terendapkan masih pada tempat awalnya. Lalu lingkungan tersebut mengalami pembusukan dan terlingkup oleh material sedimen karena faktor suhu, tekanan, sehingga menjadi batu bara. Dan untuk ilustrasi teori drift, itu juga dipengaruhi oleh faktor tekanan dan suhu. Adapun bisa dilihat dari hutan kering dan hutan basah tersebut, karena faktor tekanan dan suhu, bisa itu karena aliran sungai atau terjadi banjir, maka mengalami pergeseran menuju danau purba. Pada skema pembentukan batu bara berikut, awalnya dari pepohonan mati dan terendapkan menjadi pit. Karena faktor dari waktu, tekanan, dan suhu, hal tersebut akan mempengaruhi dari cool rank tersebut. Adapun tingkatan dari cool rank tersebut dapat dilihat pada gambar skema yang ada di PPT, yaitu pit, ignite, subbituminous, bituminous, dan antrasit. Semakin lama waktu, tekanan, dan suhu yang berlangsung, maka hal tersebut akan memperlihatkan tingkatan batu bara yang lebih baik. Petrologi batubara. Petrologi batubara memberikan dasar untuk pemahaman genesa, sifat-sifat, dan arti penting unsur organik di dalam batubara. Dapat dilihat pada gambar tersebut bahwa genesa pengendapannya terjadi pada teori drift. Karena dapat dilihat pada lapisan batubara tersebut, lapisan atasnya berwarna hitam, kemudian berwarna abu-abu, bawahnya berwarna abu-abu dan mengalami pengulangan. Hal tersebut dapat diidentifikasi bahwa lapisan tersebut telah tercampur oleh material sedimen lainnya. Difference of its mineral. Mineral merupakan bagian terkecil dari batu bara yang bisa teramati dengan mikroskopis. Batu bara bukanlah suatu benda yang homogen, melainkan terdiri dari bermacam-macam komponen dasar atau material penyusun yang disebut dengan mineral. Secara umum, terdapat 3 kelompok mineral, yaitu pitterinite, liptinite, dan intertinite. Pitterinite berasal dari tumbuhan yang mengandung serat kayu seperti batang, akar, daun, dan akar. Kemudian liptinite
berasal dari tanaman tingkat rendah seperti spora, ganggang, cuticula, getah tanaman, dan serbuk sari. Dan intertinite, tumbuhan yang sudah terbakar, dan sebagian lagi berasal dari hasil proses oksidasi mineral lainnya yang disebabkan oleh jamur dan bakteri. Demikianlah yang saya dapat sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.